Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ain Martin dengan NIM 2024 31193. Di sini saya akan membahas tugas minggu lalu, yaitu tentang tugas satu interaksi manusia dan komputer. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter. Memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas. Arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang. Langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Ventilasi udara hanya didapat dari AC sentral yang berposisi dari atap. Akses pintu hanya memiliki satu, yaitu satu pintu untuk masuk dan keluar. Cahaya dari lampu listrik yang berada 4 titik di setiap sudut ruangan. Meja kerja untuk pegawai direncanakan untuk 8 orang. Dengan fasilitas akses internet, komputer atau laptop, konektor satu daya yang berada di bawah meja, kursi kerja, satu dispenser di satu ruangan tersebut dengan perangkat minum. Tidak ada perangkat makan dan tidak terdapat toilet di dalam. Baiklah, di sini pertanyaannya. Buatlah sketsa ruangan tersebut, analisis, dan buatlah penjelasan terkait hasil analisis dengan terkaitan IMK. Berilah rekomendasi tentang ruangan yang dianggap memenuhi kaidah IMK. Baiklah, sini saya sudah membuat sketsanya. Di sini saya membuat sketsanya menggunakan bantuan AI. Di sini saya sudah mengikuti arahan dari soal tadi. Di sini terdapat 4 buah lampu yang berada di ujung-ujung sudut ruangan. Terus ada AC sentral yang berasal dari atap asbes. Terus ada ventilasi yang berada di sebelah kiri, yaitu memenuhi dari jam 7 sampai jam 11. Dan dengan ada 8 buah komputer dan 8 buah kursi yang memuat 8 pekerja nantinya. Dan sini di ujung ruangan terdapat dispenser minuman yang berguna untuk sumber minum pegawai-pegawai yang akan bekerja. Dan juga saya membuat satu pintu sesuai dengan soal. Satu pintu tersebut itu untuk keluar dan untuk masuk. Baiklah, di sini untuk penjelasannya. Analisis dan penjelasan. IMK berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan kerja dan sistem yang ada, termasuk desain ruangan, pencahayaan, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa poin analisis terkait ruangan. 1. Ergonomi dan kenyamanan. Kepadatan ruang kerja. Dengan luas ruangan kerja dari 10 meter persegi untuk 8 orang perlu dioptimalkan agar tidak terasa sempit. Idealnya, setiap individu memiliki ruang gerak minimal 1,2 meter persegi untuk menghindari rasa sesak. Ventilasi udara. Hanya bergantung pada AC sentral tanpa ventilasi alami bisa menimbulkan masalah pada kualitas udara. Sirkulasi udara yang buruk dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan produktivitas. Pencahayaan. Cahaya alami masuk dari satu sisi antara pukul 7 sampai pukul 11 yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada lampu listrik, tetapi bisa menyebabkan silau jika tidak diatur dengan baik. Aksesibilitas. Pintu hanya satu untuk keluar masuk yang bisa berpotensi menghambat aksesibilitas dalam keadaan darurat. Kenyamanan fasilitas. Tidak adanya toilet dalam ruangan mengurangi kenyamanan kerja, sebab penggunaan harus keluar mencari fasilitas tersebut. Poin kedua, efisiensi dan produktivitas. Letak perangkat teknologi. PC atau laptop harus diatur sedemikian rupa agar nyaman digunakan tanpa mengganggu ergonomi pengguna. Posisi meja dan kursi. Jarak antara meja perlu diperhatikan agar tidak menghambat pergerakan dan interaksi sosial. Pencahayaan adaptif. Lampu listrik di 4 sudut ruangan perlu memiliki fitur adjustable brightness agar pengguna dapat menyesuaikan pencahayaan sesuai kebutuhan. Lingkungan akustik. Jika ruangan tertutup tanpa jendela atau ventilasi alami, perlu diperhatikan akustiknya agar tidak menimbulkan gemah dan kebisingan yang mengganggu konsentrasi. Baiklah, berikutnya rekomendasi perbaikan atau saran. Di sini saran pertama, menambahkan ventilasi alami seperti jendela atau lubang udara kecil untuk meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, mengatur ulang tata letak meja agar setiap pegawai mendapat ruang kerja yang lebih nyaman dengan akses yang lebih mudah. Ketiga, menggunakan pencahayaan adaptif, misalnya dengan lampu yang bisa diatur intensitasnya agar sesuai dengan perubahan cahaya alami. Keempat, menambah elemen akustik seperti karpet atau panel peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang mungkin berasal dari AC atau percakapan dalam ruangan. Kelima, menyediakan area istirahat baik di dalam ruangan atau di dekatnya agar bisa pegawai beristirahat sejenak tanpa mengganggu produktivitas kerja. Yang keenam, memastikan ergonomi kursi dan meja dengan tinggi dan posisi yang sesuai agar mengurangi kelelahan akibat postur yang kurang ideal. Baiklah, di sini kita masuk ke soal kedua. Nomor 2. Terdapat satu aplikasi komputer yang difungsikan untuk transaksi penjualan barang. Anda diminta untuk menganalisis 3 interface, yaitu interface yang pertama untuk proses input data yang barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut.
Interface yang kedua berhubungan dengan transaksi penjualan barang. Interface ketiga, interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Di sini soalnya harapan dari pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan penggunanya seperti layaknya mendapatkan informasi secara otomatis. Misalnya, ketika stok habis ada informasi secara langsung tanpa memeriksa ketersediaan barang, dan pemilik owner dari toko mendapatkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Perintahnya yaitu buatlah sketsa dari ketiga interface tersebut yang memenuhi kaidah IMK sesuai harapan dari pemilik toko dan operator dari aplikasi tersebut bila mana aplikasi yang sudah ada tidak memenuhi kaidah IMK. Baiklah, di sini saya sudah membuat tiga interface webnya. Yang pertama interface item entry, kedua interface sales, dan ketiga interface sales report. Baiklah, sini ada penjelasannya. Penjelasan untuk interface yang pertama yaitu tujuannya memudahkan pengguna dalam memasukkan data barang secara akurat dan efisien, serta menyediakan informasi otomatis terkait stok dan harga. Fitur utamanya, form input data untuk memasukkan nama barang, kategori, harga dasar, dan jumlah stok. Validasi otomatis agar mencegah kesalahan input, misalnya harga tidak boleh negatif. Peringatan stok rendah secara otomatis dengan indikator warna merah atau notifikasi. Opsi pencarian atau filter barang untuk mempercepat proses input. Dukungan barcode scanner untuk memasukkan data yang lebih cepat. Implementasi IMK-nya yaitu desain intuitif, yaitu dengan tata letak yang jelas dan mudah dipahami. Automasi informasi, terikat stok barang yang mengurangi beban kerja pengguna. Notifikasi real time, agar pengguna tidak memeriksa stok secara manual, yaitu cara praktis. Penjelasan untuk interface yang kedua, tujuannya itu memastikan proses penjualan barang cepat dan akurat, serta memberikan informasi stok secara otomatis agar tidak perlu mengecek barang secara manual. Fitur utamanya yaitu daftar barang dengan harga otomatis diperbarui berdasarkan stok. Kolom input jumlah barang dengan opsi drop down atau manual entry. Total harga otomatis dihitung termasuk pajak dan diskon. Notifikasi stok habis saat transaksi sehingga kasir tidak bisa menjual barang yang tidak tersedia. Opsi metode pembayaran yang fleksibel atau tunai kartu transfer. Sistem rekomendasi barang, misalnya jika pelanggan membeli HP, sistem rekomendasi casing atau charger. Implementasi IMK-nya, interface responsif atau sederhana dengan tombol besar dan navigasi mudah. Otomasi harga dan stok, sehingga kasir bisa fokus pada transaksi tanpa repot mengecek manual. Peringatan langsung saat stok habis, sehingga menghindari kesalahan paham penjual. Baiklah, untuk penjelasan interface ketiga, tujuannya menyediakan akses laporan penjualan secara jelas dan real time, memungkinkan pemilik toko untuk memantau bisnisnya dari mana saja. Fitur utama, dashboard berguna untuk grafik penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Dikasan laporan keuangan berguna untuk jumlah transaksi, total pendapatan, keuntungan bersih. Filter data berdasarkan kategori produk, tanggal, metode pembayaran. Akses laporan dari berbagai perangkat yaitu PC, mobile, dan tablet. Fitur ekspor laporan yaitu PDF atau Excel untuk analisis lebih lanjut. Notifikasi laporan penjualan via email atau aplikasi agar pemilik toko selalu update tentang perkembangan bisnisnya. Implementasi IMK-nya, visualisasi data yang jelas dengan grafik statistik yang mudah dipahami. Aksesibilitas dari berbagai perangkat agar memiliki toko memantau bisnis kapan saja. Notifikasi otomatis agar pemilik tidak perlu membuka aplikasi hanya untuk mengecek laporannya. Baiklah, sekian dari tugas saya. Selamat malam, sekian dan terima kasih semuanya.